Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah permata dasar laut menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dibagikan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Kemudian dituliskan kembali dalam buku lembaran kisah Mutiara Hikmah oleh Dian Erwanto. Suatu ketika Nabi Sulaiman memperoleh wahyu Allah yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai, karena Allah akan menunjukkan sesuatu keajaiban kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman pun segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia dan sebagai bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana, beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jinnya untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib itu. Maka jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, tuan-tuan sekalian, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa kutunjukkan kepadamu." Maka Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan pasti itu adanya. Menurut Nabi Sulaiman, hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu, beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa. Kemudian ia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu," kata jin Ifrit. Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit. Karena itu, tuan-tuan sekalian, beliau berpaling kepada salah seorang pengawalnya yang bernama Asyif bin Barkiyah. Asyif Barkiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang wali Allah yang doanya diijabah oleh Allah, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya atau ilmu ladunin. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asyif, bawakanlah dan tunjukkanlah kepadaku keajaiban yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menyebur ke samudra dan menyelam. Asyif hanya diam sesaat, kemudian ia menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah berwarna putih dengan pintu 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asyif berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama." Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih tersebut yang perlahan-lahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang memasahi bagian dalam kubah tersebut. Maka beliau pun masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Maka pemuda tersebut setelah menjawab salam Nabi Sulaiman, pemuda itu menceritakan bahwa dahulu saya merawat dan melayani kedua orang tua saya yang cacat. Ibu saya dalam keadaan buta, sedangkan ayah saya lumpuh. Selama hampir 70 tahun, ketika sang ibu akan meninggal, ia pernah berdoa,
Ya Allah, lanjutkanlah dan panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Dan ketika sang ayah akan meninggal, ia juga pernah berdoa, Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan. Dan ketika orang tuaku sudah meninggal dunia, suatu ketika saya berkeliling di pantai pinggir laut ini. Tiba-tiba saat itu saya terlihat kubah yang terbuat dari intan permata. Maka saya pun mendekatinya. Seketika itu kubah itu terbuka dengan sendirinya, dan aku memasukinya, maka kubah itu pun tertutup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya tidak mengerti apakah saya ada di bumi atau di luar angkasa. Maka Nabi Sulaiman berkata, pada masa siapakah engkau hidup saat itu? Masa Nabi Ibrahim alaihissalam, jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama 1400 tahun, tuan-tuan sekalian. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak nampak di rambutnya. Lalu Nabi Sulaiman berkata lagi, bagaimana makan dan minummu? Ya Nabi Allah, setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawanya makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia. Ia membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa ngantuk, ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pemuda itu. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mujizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukanlah seorang nabi dan rasul, tetapi seseorang yang berbakti kepada orang tua. Ia memperoleh kemuliaan atau karamah itu karena doa kedua orang tuanya. Maka Nabi Sulaiman berkata, maukah engkau tinggal bersama kami, wahai pemuda? Pemuda itu berkata, kembalikanlah saya ke tempat semula, ya Nabi Allah. Dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asyif untuk mengembalikan kubah itu ke dalam tempatnya semula. Maka Asyif menadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan-lahan kubah itu masuk ke dalam air, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah-olah tidak terbatas. Setelah kubah tersebut kembali dan tempat asalnya, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, kalian telah melihat keajaiban dan dikaruniakan oleh Allah. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya, dan betapa besar sisaannya kepada orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Beliau pun beranjak meninggalkan tempat tersebut dan bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesempatan untuk menyaksikan salah satu kekuasaannya. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa kedua orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan kok. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Soalnya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Terima kasih tuan-tuan sekalian telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.